Oke, kita bicara tentang Pinrang di Sulawesi Utara, bicara tentang Pinrang di Sulawesi Selatan, Amurang Sulawesi Utara, lalu Banjar di Banjarmasin, lalu Saparua, lalu Banda Neira, lalu Raja Ampat. Itu semua zona ekonomi. Ikatan mereka adalah bahasa Melayu. Oke. Mereka juga terikat oleh hukum Melayu karena transaksi di pelabuhan itu pakai hukum. Makanya ada istilah dulu Melayu pasar gitu. Yes. Oke, bukan Melayu kerajaan. Bukan Melayu pemerintahan, tapi Melayu pasar. Right. Gitu. Nah, itulah sudah. Jadi sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober ya, jauh pada abad sukses ya atau berjayanya zona ekonomi mulai abad 12. Itu bahasa Melayu sudah beredar. Begitu itu yang penyebarannya kayak begitu. Itu yang tidak pernah disinggung dalam buku-buku sejarah tentang Indonesia. Nah, berarti bahasa Melayu ini jadi bahasa nasional itu karena sudah merata orang gunakan itu. Menggunakan itu udah merata by nature ya. By nature. Ekonomi itu nature-nya akan membawa budaya, akan membawa bahasa juga, gitu kan. Nah, dalam konteks ini, imajinasi kan kalau kita bicara konsep negara ada tokoh-tokoh sejarawan macam Benedict Anderson gitu ya. Babe tentu pernah baca gitu ya. Pernah bilang Indonesia itu adalah komunitas yang dibayangkan gitu kan. Jadi orang membayangkan karena kita beda-beda semuanya kan. Nah, jadi balik lagi ke soal pembahasan Babe di awal. Kenapa narasi soal Syah Bandar ini kalah dengan cerita Majapahit di dalam pertarungan pembentukan konsep negara kita gitu. Oh iya, nah itu pertanyaannya. Karena begini, ada unsur mistik. Itu orang lebih tergoda. Kalau kita bicara zona ekonomi, maka lebih konkret dan lebih objektif. Kita bicara parameternya jelas, indikasinya jelas. Kalau bicara orang lebih suka dengan kerajaan itu ada kesaktian raja-raja. Kita nggak bicara tentang kesaktian Syah Bandar. Ya, mistifikasinya. Kita masa bicara tentang kesaktian Syah Bandar nggak ada. Ya kan? Berapa banyak bahasa yang dikuasai oleh Syah Bandar itu kita bicara. Oke. Jadi sebagai sebuah panduan praktis bahasa Melayu dipakai. Tapi secara ideologis, secara politis kita dikuasai oleh narasi yang sangat bias Majapahit gitu ya berarti ya. Karena tadi tidak ada cerita kesaktian tadi. Tidak ada kesaktian dan tidak ada fakta bahwa itu kerajaan besar pada zamannya. Nggak ada fakta. Dalam hal pertarungan berburu emas, dia juga kalah dengan Belambangan. Kalah dengan Belambangan. Belambangan lebih lebih mendulang emasnya lebih banyak. Jadi lebih banyak mistiknya alasan. Orang senang dengan mistik. Begitu. Waktu itu level kita ya di situ. Sebagai orang bicara tentang kehebatan Gajah Mada. Gajah Mada itu diangkat Perdana Menteri umurnya udah 69. Super Babe. Tadinya masih gagah fisiknya gitu, naik kuda ke sana kemari kayak Vasco kan, dari macan idealis kan. Sepertinya itu padahal umurnya udah tua. Ceritanya dibuat seperti itu. Jadi kita beginilah, sejarah itu logika, kalau nggak logis bukan sejarah. Nggak akan bertentangan dengan logika ya. Harus itu. Itu yang menarik dari ilmu sejarah. Nah sekarang kan Ben mengatakan apa tentang konsep keindonesiaan. Konsep keindonesiaan dari segi mana? Dari segi geografi. Ya kan, dari segi geografi kalau pelayar Arab menyebut ini adalah Andunisi. Itu dari abad 8. Saya ada satu penyair dari Mesir yang menguraikan itu, kalau nggak salah namanya Fatimah Naud. Yang menguraikan tentang Andunisi, dan King Salman datang kemari menyebutnya Andunisi. King Salman Saudi. Andunisi itu artinya kenegerian Ibu Suri. Kembali yang mengatakan ini adalah konsepnya di matriarkat. Orang yang migran, yang pelayar yang kemari. Ya kan? Bandar. Iya, bandar-bandar yang kemari. Jadi itu nggak bisa dihindari, sudah ada kenegerian. Ada dalam orang Arab lain mengatakan
Al-Masyriq Syarqiyah, negeri timur yang paling timur. Karena setelah Indonesia atau setelah Papua, orang Arab tidak pergi melanjut ke Latin Amerika melewati Pasifik. Lebih dekat ya lewat Antartik. Gitu. Jadi sudah ada. Jadi band kadang-kadang orang-orang seperti dia itu harus mengindahkan sumber-sumber Timur Tengah tentang Indonesia. Oke, ini menarik nih karena akhirnya kita mendefinisikan diri kita lebih banyak dengan cara Belanda berpikir dan cara Hindu Buddha berpikir gitu, naskah-naskah Hindu Buddha dan Babat ini. Iya. Ya kalau kita di sini Hindu Buddha kan pertanyaan saya, kerajaan Hindu yang pertama di India kapan? Ya kan? Kapan dia berdiri? Ya kan setahu saya kerajaan Islam yang ada di India, Mogul. Ya kan? Karena agama cuma Islam yang mempunyai konsep tentang power system. Jadi balikan ke situ. Jadi tidak sederhana itu kita mengatakan bahwa ada kerajaan Buddha di Palembang gitu kan. Kayak konsepnya Buddha ada tentang power system. Kita harus ke sana pergi. Kalau Islam memang ada, Kristen walaupun dia di dalam biblikal mungkin nggak ada, tapi kan di dalam praktek ya kan orang-orang Kristen di Eropa ya kan membangun power system. Nah itu yang harus dipahamin oleh para sejarawan Indonesia. Nah jadi ini balik lagi ke cerita Injil berbahasa Minang tadi yang saya dengan Bang Ade Armando gitu ya. Nah jadi kalau begitu memang menurut analisis Babi memang ini bertentangan gitu ya, penggunaan bahasa Minang dalam Injil ini atau gimana, Be? Begini ya, dulu kita dudukkan dulu Kristen Nesturiat yang berkembang di Lubnan dan Suriah, yang pada waktu itu di bawah kerajaan Palmyra sudah masuk sini bareng dengan Islam. Islam Tauhid masuk dibawa oleh orang Imarat, orang-orang Oman, orang-orang Irak ke sini. Nasturiat dibawa oleh orang-orang Palmyra, Asia Barat juga. Sini itu udah masuk, ya kan. Kemudian mengenai Injil berbahasa Minang, kalau kita lihat dari konsep politik ya, saya kira saya setuju dengan Pak Irman Irawan yang gubernur Sumatera Barat. Ya nggak ada pemeluknya di sini buat apa dibikin Injilnya gitu kan. Dari pandangan politik. Iya benar. Saya cukup realistis Pak Prayitno sebagai gubernur bicara begitu ya kan. Ya keperluannya apa membikin itu ya kan. Itu ya harus dipertanyakan keperluannya apa mengetengahkan hal itu ya kan. Jadi dikembalikan dulu dari titik pandang mana kita bicara. Kalau dari titik pandang sejarah, nggak ada agama Nesturiat cuma di Tapanuli, khususnya Samosir. Nggak turun ke selatan. Nggak sampai ke selatan. Nggak. Berhenti di daerah Tapanuli aja. Ya. Itu daerah Rawu itu ada dikit-dikit lah kalau di Sumatera mungkin Barat, di Rawu mungkin ada. Mungkin ada. Itu pertanyaan kita. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari segi sejarah nggak ketemu. Ada persebaran Injil di situ, ya kan. Nah tentu kita bicara apa sih keperluannya, itu kan tentu yang ditanyakan oleh Gubernur Sumatera Barat, membuat atau mempopularkan Injil dalam edisi bahasa Minangkabau, keperluannya apa kan gitu. Nah kita kan di Minang itu punya persoalan genetik, historis lah, trauma historis dengan Islam dan adat gitu misalnya. Jadi kalau ada yang mencoba mengganggu itu, kita memang ada perasaan terganggu gitu keyakinannya gitu loh, Be. Nah apa pentingnya itu dieksploitasi lagi untuk hari ini? Oh gitu, begini ya, yang pertama kan masyarakat adat lebih dulu terbentuk. Jadi ada 3 sistem pengelolaan masyarakat
di Indonesia, saya nggak menggunakan kata Nusantara karena itu salah. Nusa artinya sekitar, antara artinya jarak. Tidak mungkin ada negara namanya sekitar jarak. Karena kita susah teriaknya. Hidup sekitar jarak. Hidup sekitar jarak. Kan teriaknya susah. Ya kan? Itu nggak ada. Jadi saya memakai kata Indonesia. Andunisi. Itu dari abad ke-8. Indonesia ini boleh dikatakan negara yang sudah terbentuk secara sosiologis ketika orang pelayar-pelayar Arab menamakan itu Andunisi. Tetapi dia mempunyai regionalisme berdasarkan adat. Jadi sebelum ada Pagaruyung itu ada masyarakat adat, ada komunitas adat di tanah datar, karena di situ ada, menurut Bernard Grun ya, Indonesia sudah mengenal teknik pertanian yang maju pada abad ke-5. Nah, berarti adanya batu batikam di tanah datar itu adalah pertanda sudah dilancarkan persawahan modern. Dan persawahan modern itu diurus oleh komunitas adat. Ya kan? Di mana-mana komunitas adat. Dan komunitas adat tuh tidak kalah hebat dengan power system. Ini kayak Subak di Bali gitu ya. Subak di Bali atau komunitas adat di Tapanuli yang melahirkan si Singamangaraja. Itu kan nggak ada kerajaan tapi dia perang. Atau Patimura, Kapitan Patimura. Kapitan kan kepala adat. Di Saparua dia melawan Belanda. Itu kan perang komunitas adat. Perang di Ponorogo kagak didukung oleh kerajaan Mataram. Sengketanya kan soal tanah ulayat. Ya kan? Adat. Iya. Jadi komunitas adat juga hebat. Ini yang alpa, terus terang aja. Sejarawan kita memahami ini. Alpa, bahwa ada 3 power system, bentuknya kerajaan, ada Rasulullah, komunitas adat, ada zona ekonomi. Itu 3 ini sama pentingnya. Dia sama hebatnya. Punya asumsi yang berbeda-beda. Lalu di dalam hal ini itu tetap berjalan beriringan. Kemudian hari komunitas adat itu menjadi pendamping power system. Oke. Kalau zona ekonomi kan hitungannya ekonomi. Iya, mau nggak mau dia otonom. Urusan perut ada urusan apa? Dia punya aturan lain lagi. Aturannya lain lagi, begitu. Itulah kedudukan. Dan perang Padri itu bukan perang adat. Itu yang keliru. Kalau penelitian Inggris ada satu naskah, belum sampai 10 tahun lalu, saya lupa pengarangnya, saya udah baca. Christian Dobbin bukan, kalau Australia Christian Dobbin. Bukan Australia, tapi Inggris. Mengatakan itu perdagangan kopi, masalahnya bukan soal orang adu ayam. Ya adu ayam di seluruh Indonesia, itu waktu nggak pakai duit. Sabung ayam tuh ada di mana-mana. Ya. Itu kan masalah masalah fun ya, masalah kesenangan aja. Kan orang zaman dulu nggak ada ginian. Kita mesti maklumin dong, ya kan? Kalau dia tuh hiburannya adu ayam. Masa gara-gara adu ayam Pagaruyung diserang? Nah, penelitian terbaru itu perdagangan kopi. Kalau Clifford Geertz bilang itu untuk menjaga harmoni justru katanya. Iya. Jadi kawan kita ini Pagaruyung dia memakai pelabuhan Barus ya. Dalam perdagangan kopi. Nah, ada gangguan. Saya nggak detail lah dalam hal itu, nggak enak. Nah, itulah terjadi perang. Nggak detail dan nggak enak. Bukannya nahan-nahan ya. Kalau nahan-nahan kan babi ini udah lepas terus tiap rezim nih. Tapi nggak enak. Nggak enak. Ada yang harus dijaga. Harus dijaga. Gitu. Ini gua nggak akan yang jadi yang pertama dan terakhir sama babi. Kalau ada pertanyaan dan komentar dan apa yang ingin gua bahas dengan babi di pertemuan selanjutnya, silakan lu komen di bawah aja ya. Sampai jumpa lagi di konten Total Politik berikutnya. Terima kasih udah ngikutin. Terima kasih, Be. Oke. Sebagai mantunya orang Betawi. Amin. Kita harus datang ke sini nih, untuk berguru. Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak orang Betawi dikit. Ya. Istri saya, udah.